Saudari-saudara kaum muda dan anak-anak yang terkasih, di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia yang fana yang sedang kita ziarahi ini, sebagai orang beriman tentu kita tetap memiliki suatu harapan untuk mendapatkan kesejatian dalam hidup kita, memperoleh sesuatu yang ideal sebagai murid-murid Kristus. Meskipun ada dalam kerapuhan, meskipun ada dalam kelemahan, dan mungkin keterbatasan dan ketidakberdayaan dalam situasi-situasi tertentu, dalam pencapaian kehidupan yang berkualitas dan hidup yang tertinggi sebagai umat beriman, kita tetap memiliki suatu harapan. Ada sesuatu yang selalu menunjukkan kepada kita bagaimana caranya meraih suatu kesempurnaan tersebut. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Suatu perayaan yang bukan hanya mengingatkan kita kepada kekudusan Maria, tetapi juga pada mahakarya rahmat ilahi yang berkarya di dalam diri setiap umat beriman. Maria menjadi cerminan, Maria menjadi model dari panggilan kita menuju kesempurnaan dan keabadian. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, Yohanes menggambarkan sebuah penglihatan yang sungguh luar biasa. Ada bait suci Allah di surga terbuka dan kelihatan tabut perjanjian di dalam bait suci itu. Kemudian muncul seorang sosok perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Saudari-saudara yang terkasih, nampaknya kalau teks ini dibuat menjadi semacam film, entah film animasi atau apa, akan sangat menarik. Ya, dengan naga yang meliuk-liuk, dengan kekerasan yang ditampilkan, tetapi juga dengan keajaiban-keajaiban yang ditampilkan dalam setting cerita tersebut. Sesuatu yang mau menunjukkan mahakarya Allah. Penglihatan ini seringkali ditafsirkan sebagai Maria, Bunda Gereja, yang melahirkan Kristus, Sang Terang dunia. Ia adalah tabernakel hidup yang membawa Yesus. Yesus berada di dalam rahim Maria. Maria sebagai tabernakel hidup. Kita melihat tabernakel di sini. Di dalamnya ada tubuh Kristus, Maha Kudus. Maria di dalam rahimnya hadir Yesus putranya. Dan Maria sebagai tabernakel hidup yang menghadirkan sukacita, yang mendatangkan dan menawarkan keselamatan kepada banyak orang. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, Allah terus berkarya dengan kehadirannya yang gemilang, melambangkan kemuliaan surgawi yang menanti kita semua. Para pengikut Yesus Kristus, Ia adalah tanda pengharapan yang besar bagi kita, bahwa tubuh kita, raga kita yang ada pada kita masing-masing ini, yang diciptakan oleh Allah, suatu hari nanti ikut serta dalam kemuliaan ilahi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan kebenaran yang fundamental. Paulus mengatakan, Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Kebangkitan Kristus adalah juga jaminan kebangkitan kita sebagai para pengikutnya. Maria yang diangkat tubuh dan jiwanya ke surga adalah buah sulung dari penebusan Kristus setelah kebangkitan Yesus. Sebuah janji konkret bahwa kita pun jika setia kepadanya, jika taat kepada kehendak Allah dan mau melaksanakan apa yang Allah kehendaki dari kita, maka kita pun akan mengalami kebangkitan mulia. Ia adalah bukti hidup bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan kekal bersama Allah. Pengangkatan Maria
bukan sekedar keistimewaan baginya, tetapi juga sebuah tanda penghargaan bagi kita semua dan tanda pengharapan yang dapat kita jangkau. Dalam Injil Lukas, Lukas membawa kita kepada pertemuan yang penuh sukacita antara dua sosok perempuan, yaitu Maria dan Elisabet. Saat Maria mengucapkan Magdah Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Ia mengungkapkan kerendahan hati dan imannya yang mendalam. Allah telah melakukan perkara-perkara besar kepadanya, dan ia sungguh menjadi pribadi yang luar biasa dalam model iman kita semua. Allah telah menghadirkan Bunda Maria menjadi panutan bagi kita, dan melalui dia Allah terus melakukan perkara-perkara besar bagi dunia kita. Maria adalah teladan kerendahan hati yang memungkinkan rahmat Allah bekerja sepenuhnya dalam dirinya. Pengangkatannya ke surga adalah sebuah bukti dari ketaatan yang total dan penyerahan dirinya yang penuh kepada kehendak Allah. Hidupnya menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Saudari-saudara, kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga merupakan perayaan tentang kemenangan rahmat ilahi dalam diri seorang manusia. Maria yang sepanjang hidupnya setia pada panggilan Allah, kini bersukacita dalam kemuliaan surgawi. Pengangkatannya adalah bukti bahwa Allah menghargai kesetiaan, menghargai ketaatan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita ini yang adalah bait Roh Kudus memiliki martabat yang luhur dan ditetapkan untuk kemuliaan abadi. Seorang atlet yang berlatih keras tanpa mengenal lelah dengan tekad untuk mencapai puncak prestasi, saat ia berlatih, dia terus menembus segala macam rintangan dan mungkin juga kemalasan-kemalasan, kerapuhan-kerapuhan yang ada pada dirinya. Dan ketika lomba dijalankan lalu ia mencapai prestasi yang diharapkan, ia mendapatkan medali emas, bukan hanya tubuhnya yang merasakan kemenangan, tetapi juga hatinya dipenuhi dengan luapan sukacita. Maria dalam hidupnya yang penuh pengorbanan dan ketekunan dalam mengikuti Tuhan, kini meraih kemuliaan yang jauh lebih besar daripada sekedar medali. Seperti atlet yang dipuji atas prestasinya, Maria diangkat ke surga sebagai bentuk penghargaan Allah atas kesetiaannya. Saudari-saudara, kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita menjadikan Maria sebagai teladan dalam perjalanan iman kita. Semoga kita senantiasa rendah hati, taat kepada kehendak Allah, dan hidup dalam kasih. Dengan demikian, kita pun akan mengambil bagian dalam mahakarya rahmat ilahi ini, dan pada akhirnya diperkenankan untuk bersukacita bersama Maria dalam kemuliaan abadi di surga. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk memulai sebuah perubahan. Maria adalah jaminan bahwa kita pun dengan kerendahan hati dan penyerahan diri akan diubah. Maka jangan tunda lagi, biarkan tangan ilahi terus berkarya di dalam diri kita, agar suatu hari nanti kita pun dapat berbagi dalam kemuliaan yang sama dengan Maria. Tuhan memberkati.